Saya punya satu case yang itu, ya kan. Tapi mungkin saya udah beberapa tahun juga, beberapa juga lagi proses juga, ya kan. Lagi tanyain mau bagaimana, UP-nya mau bagaimana, apa-apa. Ya itu sih. Ya. Saya nggak mau, Prudential nggak mau. Prudential nggak campur sama sekali sih. Dia nggak. Iya, Prudential nggak. Jadi notarisnya, ya kita di notaris saja. Kita enggak sih. Di Prudential kita hanya kayak biasa. Nah, Hah? Di Prudential nggak tahu saya. Ada ya? Dia bisa ya? Saya udah tanya sama RADD saya, nggak ada dia bilang, ya kan? Ya udahlah, kadang-kadang kan gitu ya. Akhirnya kita yang harus berjuang sendiri gitu ya kan? Nah, gitu sih. Ya Pak? Kalau 200 juta itu kena PPh 21 ya berarti? 2 juta PPh 21 saya potong pajak. Potong pajak dari income si direktur itu. Oh, justru nggak bisa Pak kalau misalnya dijadi beban, kompensasi bisa. Jadi dianggap ini sebagai kompensasi direktur gitu ya kan. Nah baru kemudian ya itu kan bisa buat kurangi juga ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta bilang ini biaya asuransi, nggak bisa Pak. Tapi harus dijadikan ini kompensasi pada direktur. Tunjangan apa? Ya. Iya, betul. Gimana boleh kurangi? Ya, betul. Kira-kira kayak gitu juga. Ya. Oke, itu sih. Jadi saya hanya mau tutup sebuah apa namanya? Tanya jawabnya nanti boleh. Habis ini. Setelah selesai aja ya. Oke. Nah, saya ingin tutup sebuah cerita. Kamikaze. Ada yang udah tahu ya kamikaze itu apa ya? Adalah pilot yang bunuh diri, ya kan? Jadi ini adalah foto kamikaze. Jadi mereka mau berangkat tempur. Misi mereka itu adalah, yang saya baca ya, kamikaze adalah serangan bunuh diri oleh Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, diciptakan khusus untuk merusak kapal perang dengan lebih efektif dibanding cara perang biasa. Selama Perang Dunia II, sekitar 3.860 pilot meninggal dan sekitar 19% kamikaze berhasil merusak kapal perang. Kalau kita DOP 10 closing 2 ya. Kalau ini 3.860 closing 19%. Tinggi juga kan? Tinggi ya. Ya, sama ya, lebih kurang 20% dengan rasio closingnya ya. Kamikaze berisi bom peledak yang lebih besar dan jelas lebih tepat sasaran dibanding dengan cara bom biasa. Goalnya adalah menghancurkan sebanyak mungkin kapal perang lawannya. Penyerangan ini dimulai Oktober 44 dan 11 Mei 45. Ini yang bernama Ensign Kiyoshi Ogawa ini. Total 389 orang meninggal dan tidak ditemukan lagi. Ini yang dibom oleh si Ensign ini. Nah kemudian ini adalah para istri-istri ya, melambai-lambaikan tangan ketika suaminya mau berangkat perang gitu ya. Nah ini adalah sedikit tentang pesawat kamikaze ini. Tidak ada parasut ya. Jadi mereka tuh visinya harus sukses, harus AM, ya kan? Dan dikunci dari luar, nggak bisa mundur, ya kan? Dikunci dari luar nih, udah ditutup, nggak ada parasut, dikunci dari luar, dan tidak ada landing gear. Bahaya nggak ini pesawat? Ya, nggak. Pokoknya ini udah harus sukses. Gak ada cerita, ya kan? Dan kemudian ini bom meledak nih, kena mana aja meledak nih, ya kan? Kena sini meledak, ya kan? Nah ini kamikaze. Ini saat dia mau menyerang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat, dan ini ketika ledakan terjadi, ya, dan ini kapal yang rusak, ya, oleh kamikaze. Nah, itu cerita tentang kamikaze. Bagaimana tentang kita punya kehidupan sehari-hari, ya kan? Apakah kita punya misi? Yang dimana kita punya berkomitmen, apapun yang terjadi kita mesti sukses. Walaupun ditolak kita harus jalan terus. Walaupun agent kita hari ini belum sadar, kita harus sadarkan. Walaupun hari ini kita lihat, oh kok saya belum bisa capai Starclub, kita harus berjuang terus, ya kan? Nah kalau kita punya sebuah impian, ya kan, apapun kita bisa capai, ya kan? Kalau kita mikir bisa, ya pasti bisa. Sebenarnya apa sih tujuan kita bergabung di bisnis ini? Ya kan? Nah ini adalah papa mama saya kemarin saya kasih hadiah Fortuner ya. Ini papa saya masih sehat ya, puji Tuhan masih sehat. Jadi saya bisa membagikan mereka. Kemarin pas ke Tokyo pas ke dinner dia kena prostat dan nggak bisa dan operasi. Dan itu ya saya rasa waduh kalau bisa setiap tahun depan saya ke London saya harus bawa dia dan lain-lain. Jadi itulah teman-teman ya. Kita bisa aja cari uang 1 miliar, ya kan? Tapi kita nggak bisa beli 5 menit pakai uang 1 miliar. Ya kan, benar nggak teman-teman? Ya kan, waktu kita nggak bisa beli. Kita kalau kita nggak bisa tunda sukses kita.
Di Prudential bagi saya ini adalah Ferrari buat kita, ya kan? Apapun yang kita capai bisa di sini, yang penting kita kerja keras, ya kan? Beda sama di luar sana, ya kan? Belum tentu bisa, ada pasar begini begitu, ya kan? Di sini kita pasti bisa sukses. Nah, apa sih tujuan kita di sini, ya kan? Kita waktu itu jalan terus, anak kita tambah gede. Ini saya sharing aja, teman saya, anak SD kelas 4, ya kan? Anak laki-laki, nonton film porno sama supirnya, ya kan? Anaknya itu udah kayak anak supir, anak suster, ya kan? Gak ada waktu buat temenin anaknya, gitu ya kan? Pokoknya pagi, malam pulang jam 4. Pagi anaknya udah ke sekolah jam 7 gitu ya kan? Itu pun diantar sama susternya atau segala macam. Jadi gak ada waktu sama keluarga. Jadi kalau misalnya kayak contoh saya ya, anak saya masih kecil. Bagaimanapun saya harus berjuang supaya bisa cepat-cepat berhasil. Sehingga saya punya lebih banyak waktu sama mereka. Bukan soal kita excuse bilang, aduh saya nggak bisa, anak saya nggak ada yang urusin segala macam. Tapi bagi saya bisa membayar suster untuk anak saya, ya kan? Sekarang kalau misalnya saya temani terus bisa jadi apa? Anak bukan butuh quantity time, tapi apa? Quality time yang paling penting. Di saat kita bisa memberikan mereka yang terbaik, ya kan? Rumah yang baik, ya kan? Jalanan traveling yang baik ke mereka. Tahun depan saya udah bilang sama anak saya, kita ke London nak, ya kan? Pokoknya saya bagaimanapun, waktu saya berjuang sekarang, kamu tunggu ya, nanti pokoknya saya 6 bulan sampai akhir tahun ini saya agak sibuk, saya bilang ya kan. Saya mau berjuang nih. Tahun lalu prestasi saya udah top, saya bilang ya kan. Tahun ini saya malu kalau saya nggak punya prestasi. Kan kalau orang udah di atas ini kan dilihat orang semua, ya kan. Jadi bagaimanapun papa harus berhasil tahun ini, ya kan. Jadi saya harus berjuang habis-habisan. Gak apa-apa. Rewardnya pokoknya tahun ini saya beli mobil baru dan kita jalan ke London, kita pindah mobil baru, rumah baru, saya bilang gitu ya kan. Dan papa saya juga, ya saya berikan ini merupakan hadiah lah. Nah, cuma di Prudential yang bisa, ya kan? Di bisnis yang kemarin saya pikir saya punya duit putar terus. Kapan saya bisa beli papa saya mobil, papa mama saya mobil, ya kan? Mereka pernah, ya. Mereka pernah, tidak kayak beli ini, ya kan? Tapi saya nggak sanggup, ya kan? Ya, saya tahu orang tua itu nggak pernah minta, teman-teman. Anak kita, orang tua kita memang nggak pernah minta, ya kan? Tapi kalau dikasih mereka senang. Mereka nggak pernah kok minta, nak kalau kamu berhasil bawa saya ke Eropa, bawa saya ke Amsterdam, bawa saya ke London. Mereka nggak pernah minta. Tapi kalau dikasih mau nggak? Pasti mau mereka ya. Nah, ini adalah ini dari Prudential, ya kan? Ini dari Prudential bisa. Anda pasti bisa, ya kan? Kalau Anda pikir sulit, jadi orang sulit, susah terus hidupnya. Orang berhasil semua bisa sukses, kenapa? Oh bisa lah, gampang gitu kan? Karena mereka udah punya mindset yang begitu brilliant sekali, gitu ya kan? Mereka pikir, oh bisa, BCC tahun ini, ya kan? Star Club nggak ragu-ragu kalau menentukan sebuah goal dan komitmen. Kalau income ratusan juta, semua orang juga mau. Tapi yang mau dan komitmen ada nggak? Kalian salah satunya nggak gitu, ya kan? Komitmen teman-teman yang paling penting. Kalau ratusan juta semua orang juga mau, komitmen nggak gitu loh, ya kan? Tetap mau nggak keluar rumah? Kalau misalnya prospek Anda batal, tetap cari siapapun. Sembarang dah, ketemu orang di mall juga, ketemu siapa, ngobrol aja, anggap latihan aja, ya kan? Nah, berkat bisnis Prudential itu, ini mobil impian saya. Dari dulu saya nggak pernah bawa mobil sebagus ini. Paling-paling Avanza, direktur loh, distributor, ya kan? Bawanya Avanza, miliarnya, omsetnya setahun bisa triliunan, setengah triliun, ya kan? Bawanya Avanza, tapi di Prudential, saya beli ini, saya kasih reward. Pas saya top rookie agent nasional 2013, saya beli ini untuk reward diri saya, untuk memacu saya. Waktu saya agent, walaupun belum beli mobil ini, saya setiap minggu saya cambuk diri saya juga, ya kan. Pokoknya minggu ini, kalau misalnya saya nggak closing, nggak ada case, ya kan. Saya sama anak saya itu hanya makan di rumah, nggak boleh ke mall, nggak boleh, saya siksa diri saya. Menderita nggak? Ya kan. Udah kerja sampai Sabtu habis training, M3 ya kan, pulang rumah nggak boleh keluar. Padahal anak saya kan pengen jalan-jalan ya. Pokoknya kalau nggak punya case di rumah. Tapi kalau punya case di bawah premi 5 juta per bulan, boleh dekat-dekat aja, Emporium, Mega Mall, ya kan? Tapi kalau misalnya di atas 5 juta, terserah mau makan apa aja. Mau fine dining boleh, mau yang mahal atau yang Romas boleh. Plus main-main time zone apa terserah, ya kan? Itu saya siksa diri saya seperti itu. Kalau saya jadi kita ada namanya punishment reward, ya kan? Kalau nggak tercapai, saya punish diri saya. Tapi kalau saya capai, top rookie agent saya bilang, API saya harus 2M. Kalau 2M saya beli mobil idaman. Ya, istri saya tanda tangan. Oke, boleh ya kan, komitmen. Ya dong, saya ACC istri saya dulu ya kan. Nah, kemudian ini juga hasil dari Prudential. Saya mulai dari minus 1M, ya kan, ingat teman-teman ya, dari awal-awal. Dan ini rumah di Cibubur saya beli 4 juta. Orang-orang shoppingnya Zara, Mango, tapi saya shoppingnya cuma 1 doang, maaf doang.
DP, ya kan, DP rumah. Kemudian ini juga ruko 2 miliar, dari ini bukan bermaksud untuk pamer, teman-teman, maaf banget. Ini hanya ingin memotivasi kalian agar kalian semua bisa berhasil di Prudential, ya. Ini saya dapat dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Dan ini adalah reward saya untuk agency of the year. Kalau Anda pikir bisa, pasti bisa, ya kan. Ukurannya 10x25, ya kan. Ini adalah rumah yang saya idam-idamkan waktu saya berbisnis di komputer, ya kan. Pengen rumah di PIK waktu itu cuma jualnya 1,7M, 2M. Tapi ya mau gimana lagi, kopinya pas harga 8M ya udah beli aja gitu ya kan. Nah dulu waktu 1,7M nggak mampu beli, udah 8M baru mampu, mau gimana ya kan? Beli aja gitu ya kan. Nah ini dari Prudential, dan ini besok datang ke rumah saya, Alfat, ya kan. Teman-teman, kalau namanya goal harus sesuai menggetar hati kita. Kalau Anda berkuasa kok, ya kan? Tapi menggetar nggak hatinya? Menggetar artinya, lu bener-bener nggak? Ya kan? Ibaratnya ini pacar kita nih ya kan? Pacar ini cowok nih ganteng gitu ya kan? Wah, oh ya bergetar nggak hatinya? Kalau belum bergetar itu bukan goal kita. Cari sebuah goal yang bisa menggetarkan hati kita. Itu kata Bang Chandra, ya kan? Saya pernah seminar bareng sama dia bilang, kalau goal itu adalah sesuatu yang bisa membuat hati kita bergetar. Dimana kalau kita ngomong tentang Alphard, hati kita bergetar. Dimana kalau kita ngomong rumah Pantai Indah Kapuk yang harga yang 10x25 bergetar, itu baru goal kita, ya kan? Nah, cari sesuatu yang apa yang benar-benar Anda dream, Anda inginkan, ya kan? Apapun yang terjadi, Anda menuju ke sana. Komitmen, kamikaze, ingat nggak? Pintu dikunci dari luar, ya kan? Tanpa parachute, tanpa landing gear. Kunci intinya cuma satu, harus AM, ya kan? Harus sukses, harus promosi, harus aum, ya kan? Waktu masih ada, masih tanggal berapa ini? Tanggal 8, masih punya waktu untuk kejar, teman-teman. Gak ada yang mustahil, ya kan? Saya pernah one case, walaupun case-nya 350, 500, tapi saya kumpul-kumpul bisa 200 juta juga sebulan, ya kan? Jadi nggak ada istilahnya katanya terlambat, semuanya masih di depan mata, ya kan? Jadi nggak boleh lengah. Kita boleh aja buang duit buat beli Alphard, kita boleh aja buang duit buat beli rumah di Pantai Indah Kapuk, kita bisa buang duit buat beli ruko dan lain-lain dan seterusnya. Tapi satu yang nggak boleh kita buang, waktu kita, teman-teman, ya kan? Waktu kita sangat berharga. Jangan Anda di rumah. Kalau Anda di rumah berarti ada sesuatu yang salah, ya kan? Berarti Anda kurang prospek, kurang rekrut, kurang coaching agent, ya kan? Pokoknya intinya nggak boleh santai-santai. Kalau sudah ratusan leaders seperti Pak Heru bilang tadi, nah itu mungkin Anda mulai mikir strategi, ya kan? Bagaimana? Tapi saya seperti kita nih masih SUM, ya kan? Mesti kerja keras, teman-teman, ya kan? Mau berapa leaders Anda promosi seperti ini, ya kan? Itu punya goal sendiri dan Anda harus capai, ya kan? Nah itu aja dari saya.